Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried. 'Cause even when I'm all alone, you got a hold of my hand, and I'll always let you know that I'm always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Sapitri ingin mengerjakan tugas statistika langkah yang pertama. Jadi di sini kami sudah memiliki data yang telah kami urutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Yang pertama, kita akan mencari nilai n, ketik n, lalu sama dengan kon blok semua data. Lalu enter. Maka nilai n sudah ditemukan. Selanjutnya kita mencari nilai terkecil. Ketik terkecil, lalu sama dengan min, lalu blok semua data. Lalu tekan enter. Maka nilai terkecil telah ditemukan. Selanjutnya kita akan mencari nilai terbesar. Ketik terbesar, lalu sama dengan max, blok semua data. Lalu enter. Lalu kita sudah menemukan nilai yang terbesar. Selanjutnya kita akan mencari range. Kita tulis range sama dengan terbesar kurang nilai terkecil. Lalu enter. Di sini kita sudah menemukan nilai rangenya. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah kelas. Yang pertama sama dengan 1 tambah buka kurung 3,322 dikali log, lalu klik nilai n, lalu kurung, lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan menentukan panjang kelas. Ketik panjang kelas, lalu sama dengan nilai range dibagi jumlah kelas, tekan jumlah kelas, lalu enter. Di sini kita sudah menemukan nilai panjang kelas. Selanjutnya jumlah kelas kita bulatkan menjadi 7, panjang kelas kita bulatkan menjadi 9. Perkenalkan, nama saya Eka Liana Sari. Di sini saya ingin mengerjakan tugas statistika, yaitu langkah yang kedua. Langkah selanjutnya yaitu menentukan interval. Pertama, kita isi dengan nilai terkecil, yaitu 40 di kolom yang pertama ini. Kemudian, tekan sama dengan, terus 40, tambah 9. Tambah 9 dikurang 1. 9 ini dari panjang kelas yang sudah kita cari. Kemudian tekan enter. Di sini kita sudah menemukan angka 48. Kemudian isi dengan kolom kedua ini sama dengan 48 ditambah 1. Sudah ada angka 49. Kemudian kita tarik dari angka 48 ini sampai dengan 7 kotak.
Jika sudah terisi, kita tarik juga dari angka 49 sampai sejajar dengan angka 8, yaitu 7 kotak. Jadi kita sudah menemukan nilai interval dari ke-50 data yang sudah tersedia di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah terakhir atau langkah ketiga dalam penentuan tabel frekuensi dengan data yang telah ditentukan oleh Ibu. Untuk penyajian data dalam tabel frekuensi, tabel atau kotaknya biasanya digabung menjadi satu. Jadi di sini kita ketik dulu interval, lalu sama dengan klik rumus concatenate. Lalu klik 40, kita buat tanda pemisah yaitu koma, tanda petik 2, kurang petik 2, tutup dengan koma lagi, lalu klik angka 48. Lalu klik enter. Jika sudah mendapatkan hasilnya, di sini tinggal ditarik ke bawah. Jika sudah muncul tanda panah pada kanan bawah, sejajarkan dengan tabel interval di sebelahnya. Yang selanjutnya yaitu mencari frekuensi. Untuk menghitung frekuensi, di sini kita blok dulu seluruh tabel. Lalu kita klik sama dengan frekuensi. Selanjutnya blok semua data. Koma, batas atas dari interval di blok. Lalu untuk mendapatkan hasilnya di sini gunakan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Jika sudah ada hasilnya, untuk membuktikan apakah data yang di sini benar, kita cari jumlah keseluruhannya dengan rumus sama dengan sum blok data pada frekuensi, enter. Pada data ini sudah benar karena pada frekuensi jumlah datanya 50 dan jumlah n pada langkah pertama juga 50. Yaitu mencari frekuensi relatif. Pertama, klik sama dengan, buka kurung, klik angka 8, lalu bagi dengan simbol garis miring. Lalu jumlah data di sini ada 50, ketik 50, tutup kurung, kali dengan simbol bintang, dikali dengan 100. Lalu klik enter. Jika sudah ditemukan hasilnya, tinggal tarik ke bawah. Ini adalah data tabel frekuensi dari data yang telah dibagikan oleh Ibu. Selanjutnya yaitu membuat tabel grafik. Sebelumnya data ini dibuat tabelnya dulu. Kita blok. Lalu klik bagian ini. Jika tabel frekuensi sudah jadi, di sini kita akan mencontohkan membuat diagram batang, garis, dan lingkaran. Yang pertama yaitu di blok tabel interval dan frekuensi. Klik menu insert. Di sini kita contohkan yang pertama adalah diagram batang. Posisikan sesuai yang diinginkan dan ukuran yang diinginkan. Nah, pada angka di bawah ini adalah intervalnya dan yang di sini adalah frekuensinya. Di sini kita ganti menjadi daftar nilai tugas. Jika sudah, kita blok kembali tabel interval dan frekuensi, menu insert, diagram garis. Yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Dengan cara yang sama yaitu di blok. Kita pakai contoh yang ini. Tinggal diganti menjadi daftar nilai tugas karena pada diagram ketiga diagram ini yang ingin ditampilkan atau ditunjukkan adalah daftar nilai tugas. Sekian penjelasan dari kami mengenai tabel frekuensi dari langkah pertama, kedua, ketiga, hingga perubahannya menjadi diagram batang, garis, dan lingkaran. Remember when I told you no matter where I go, I'll never